Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Zis. Alright. Kenapa saya katakan Prabowo dan Anies? Saya melihat backgroundnya. PDIP men-take over Ganjar dari Jokowi. Ya, udah lama Bang Zis tidak upload video yang panjang dan sudah lama nggak upload video podcast bacrit di mana ada banyak cerita, di situ ada kuahnya. Iya. Kali ini bacrit kali ini Bang Zis mengundang salah satu tokoh masyarakat yang ada di Deli Serdang dan juga menjadi pengurus inti LP3SU Sumatera Utara. Ya, menjadi sekretaris umum, sekretaris jenderal. Ini dia Pak Kosim. Mantap, Pak Kosim. Ya. Bener ya? Ya, benar. Sekretaris jenderal apa sekretaris umum? Sekretaris aja. Bedanya sama sekretaris umum? Ya sebenarnya kalau sebenarnya kan LP3SU itu hanya ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara, oke. Jadi provinsi kita dan ada nanti koordinator kabupaten kota. Oke, mungkin di lain waktu kita akan bahas tentang LP3SU. Tapi kali ini singkatnya aja, LP3SU itu adalah lembaga pemantau pemilu dan pemerintahan. Ya. Oke, hari ini nuansa Idul Fitri, Pak. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Iya. Hari ini juga di mana nuansa Idul Fitri ini dibumbui dengan nuansa politik. Wah, hari ini mungkin Ajis nggak salah undang Pak Kosim hadir di sini untuk bicarain siapa yang layak jadi presiden, Pak, 2024. No? Ya. Siapa? Siap. Wah, Siap. ini Ajis nggak siapin pertanyaan nih, Pak, ya kan? Ya, Jadi saya apa bebas yang aja. iya, los Bebas aja. aja. Apa yang dalam Nyantai pikiran aja. Ajis Ya. selama ini bla 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 blanya Ajis tanya sama Bapak. Boleh. Ya kan? Dan ini opini. Ya. Opini itu bebas, siapa aja pun boleh gitu. Ya. Dan kritik juga boleh, bebas, Boleh. siapa saja boleh mengkritik, ya kan? Nah, kita ngebahas secara besar dulu, Pak. Nusantara dulu, Nusantara. Indonesia dulu, ya kan? Republik ini, Pak. Dari banyaknya bakal calon, waduh banyak itu, Pak. Ada Anies Baswedan, ya kan? Ada Erick Thohir, ada Ganjar, ada Prabowo, ya kan? Terus ada Kofifa, ada AHY, dan banyak lagi. Nah, ini yang sudah deklarasi, Pak, itu baru 2. Ya, yang pertama kali deklarasi itu Anies Baswedan Ya. bersama Partai Nasdem yang mendeklarasikannya, lanjut disusul deklarasi oleh PKS dan Demokrat. Ya. Ya kan? Nah, terakhir akhir-akhir ini hari raya, disitulah deklarasinya Pak Ganjar bersama PDIP, Pak. Ya. Nah, ini kan gini, Pak. Yang Ajis tahu ini kan Pak Ganjar ini kan belakangan ini sebelum dideklarasikan Pak Ganjar ini di endorse sama presiden kita. Ya. Sedangkan Pak Prabowo juga di endorse sama Pak Ya. presiden kita. Ya. Nah, ini menurut pendapat Bapak, apakah ada apa ya, nilai plus ketika Jokowi itu mengendorse calonnya? Ya. Apakah bakal menang karena di endorse presiden, atau malah Prabowo yang menang, yang belakangan 2 kali kalah dan ini mungkin dia calon bisa menang lagi, Pak? Gimana pendapat Bapak, Pak? Dari 3 nama itulah, Pak. Oke, tadi sebenarnya sudah 3. Pertama itu partai di Gerindra sendiri sudah secara internal mendeklarasikan Prabowo sebagai presiden. Dan itu akan Oh iya, benar, 3 presiden. Jadi terkait dengan Jokowi, dalam politik biasa menggunakan plan A, plan B. Oke. Nah, Jokowi juga memainkan 2 kaki sebenarnya. Oh, dia main 2 2 kaki. pertama Oke. Ganjar, kemudian Prabowo. Oke. Itu awal-awalnya. Jadi ketika kemarin kan dia kira Jokowi, dia bisa menguasai Ganjar. Oke. Nah, bisa menguasai Ganjar. Ternyata PDI membuat gerakan cepat, seharusnya Juni katanya diumumkan capresnya. Ternyata kemarin sudah diumumkan Ganjar sebagai calon presiden. Jadi PDIP men-take over Ganjar dari Jokowi. Sebenarnya seperti itu. Tapi kan dari awal banget itu pengennya Soekarnois yang menjadi pemimpin, Puan. Iya. Kenapa Puan ditarik, tidak diganyang-ganyang lagi jadi presiden, Pak?
Ya sebenarnya kan ada indikasi bahwa pecah sebenarnya di dalam PDI sendiri. Ada kelompok Puan atau Prananda Prabowo dan kelompok Ganjar yang didukung Jokowi gitu. Sebenarnya kondisi internal PDIP seperti itu gitu. Kalau kita lihat indikasi di lapangan. Berarti Bu Mega sendiri malah pronya ke Ganjar bukan ke anaknya sendiri kalau gitu. Ya hasil survei sebenarnya Puan sendiri tidak punya nilai jual. Berarti Bu Mega ini lebih mementingkan hasil survei daripada Soekarnoisnya. Kan kita nggak bisa jamin Ganjar tadi Soekarnois, Pak. Politik itu pragmatis. Ya. Nah, ideologi kadang dikesampingkan demi kekuasaan sebenarnya. Sebenarnya kan seperti itu. Kalau dia usung Puan, hasil survei internal PDIP sendiri, Puan tidak layak jual. Ganjar sendiri sudah diplot, sudah dipermak oleh Jokowi untuk menjadi capres Jokowi. Jadi ketika disurvei ya tentu suara Ganjar lebih besar dari Puan. PDIP sendiri tidak memiliki kader sebenarnya yang layak sebenarnya. Tapi kalau dikatakan awal tadi siapa yang pantas jadi presiden, kalau saya pikir hanya Prabowo dan Anies. Kenapa? Ada alasannya. Sudah 2 periode petugas partai menjabat menjadi presiden di negara. Hasilnya sudah 2 periode petugas partai menjabat presiden. Tapi kita lihat hasilnya sekarang bagaimana semakin terpuruknya Indonesia, baik dalam pembangunan, dalam ekonomi, justru juga dalam hukum makin jauh. Kemudian Ganjar dinyatakan lagi sebagai petugas partai, berarti petugas partai akan menguasai kembali 3 periode Indonesia. Maka sudah tidak layak Ganjar. Apa bedanya Prabowo? Prabowo petugas partai. Prabowo tidak pernah mengatakan dia petugas partai. Tapi kalau Ganjar sudah ditabarkan dia petugas partai. Tapi kan secara tidak langsung Prabowo itu petugas partai, ketua umum. Tidak, Gimana? Nah, kalau Prabowo itu dia seorang prajurit loh. Dia bukan penilaian kita, tapi kalau saya ngambil ada sosok di Indonesia yang sangat luar biasa yang pernah mengatakan, itu Gus Dur yang pernah mengatakan bahwa Prabowo adalah orang yang paling ikhlas untuk bangsa dan negara ini. Saya tidak kenal dekat dengan Prabowo, tapi orang yang kenal dekat dengan dia itu tokoh kontroversial untuk Gus Dur. Itu jarang manusianya yang memuji orang lain, tapi pada Prabowo dia pernah mengatakan seperti itu. Kita bisa lihat di video. Itu satu. Kemudian Ganjar backgroundnya. Atau gini balik, Prabowo juga orang yang taat hukum. Artinya dia tidak pernah, bukan orang koruptif ya. Nggak pernah ada jejak yang seperti itu. Dan dia juga kalau kita lihat kemarin dia berani merendahkan dirinya demi bangsa dan negara ini. Dia coba kemarin selamatkan TNI dengan masuk ke dalam menjadi pembantunya Jokowi, menjadi Menteri Pertahanan Jokowi. Berarti kan gini Pak, dulu waktu kampanye nyerang presiden, iya kan ya? Sekarang menjadi pembantunya presiden. Jadi gini, kayaknya di militer itu ada bacaan wajibnya sebenarnya namanya seni perang Sun Tzu. Dan itu Prabowo sangat paham ilmu itu. Jadi kalau perang Sun Tzu. Jadi kalau kemarin saya lihat dia menggunakan strategi ke-30 pertama masuk dengan kata Sun Tzu, tamu dan tuan rumah berganti tempat. Artinya apa waktu itu Prabowo merendahkan diri masuk ke dalam untuk mengetahui bekerja sama dengan dia untuk mengetahui kelemahan lawan. Karena dia punya target untuk jadi pemimpin negara. Kemudian dia menggunakan kedua strategi Sun Tzu, strategi ke-10. Bagaimana menyembunyikan pisau kata Sun Tzu dalam senyuman. Dia masuk memuji, menjilat Jokowi. Kita bilang. Kan nampak nyata seperti itu. Agar dia bisa menyerang dari dalam ke jantung langsung. Padahal risikonya cukup luar biasa itu. Jadi masyarakat nilai, wah jadi kecewa kan? Masyarakat saat itu langsung pada banyak kecewa. Ya wajar, tapi opini masyarakat dengan kualitas pengetahuan politik masyarakat gampang mengalihkan opini sebenarnya. Itu tergantung permainan politik sebenarnya. Iya. Tadi Bapak bilang kalau yang nggak cocok itu Ganjar. Bagaimana? Ini kan belum fix Pak. Belum keluar juga nomor segala macam, masih ganyang-ganyangan main sosial media segala macam. Kalau misalnya Puan ternyata Pak jadi capres dan cawapresnya Prabowo. Secara rasional kayaknya
bisa-bisa aja secara Ya, politik. Tapi secara elektabilitas Puan tidak layak. Atau kebalikannya Prabowo Puan. Gak layak juga. Sangat tidak layak. Jadi Artinya berarti gini, kalau dapat disimpulkan Pak Kosim ini ya ini sorry kalau salah Pak. Ya. Pak Kosim ini mengatakan bahwa kalau PDIP itu nggak layak lagi untuk jadi presiden. tidak. Kenapa? Dia selalu membawa Soekarnoisme. Itu sekte kalau saya bilang. Oke. Kenapa sekte? Kenapa Soekarnoisme yang digaung-gaung? Oke. Negara ini bukan dibangun Soekarno. Oke. Soekarno hanya sebuah elemen dari bangsa, pendirian bangsa. Iya. Tapi mereka menggabungkan Soekarno seolah-olah negara ini Soekarno. Memang kita hargai Bung Karno tuh, Iya. manusia luar biasa, seorang proklamator. Jadi ego Soekarnoismenya itu yang mereka bawa. Sedangkan kita perlu rakyat ini tidak hanya ada Soekarno. Oke. Kenapa seorang presiden dikatakan tugas partai? Seharusnya petugas bangsa. Ganjar adalah petugas rakyat, bukan petugas partai. Jadi dia mengkotakkan seolah-olah ini hanya Soekarnoisme, nggak begitu toh. Dan buktinya sudah terbukti 10 tahun dipimpin oleh petugas partai. Ini kan sudah cukup jadi pembelajaran. Kenapa harus lagi petugas partai untuk kita rakyat hukum? Iya. Kalau sekarang posisinya Jokowi jadi petugas partai, ya kan? Iya. Ada kemungkinan nggak PDI jadi diambil alih sama Jokowi? Sangat besar Dia kemungkinan. penguasa. Jadi bisa. Ini kan kalau kita lihat kan gini. Kalau isu yang kita dengarkan ada kelompok Puan dan peran ada Prabowo di dalam dan ada kelompok Ganjar. Ya. Gitu. Jadi Ganjar bisa menjadi kuda Troyanya Jokowi. Oke. Maka kemungkinan pemilu ke depan terbuka tidak tertutup. Oke. Bagaimana nanti kelompok Ganjar yang ada di PDIP yang pro dengan Jokowi Oke. akan lebih banyak suara di PDIP. Oke. Maka pada masa berikutnya Jokowi akan mengambil alih PDIP dengan kuda Troyanya Ganjar. Kemungkinan oke. seperti itu kurang. Ya, kembali lagi tadi yang jawaban Pak Kosim adalah yang paling cocok itu Prabowo sama Anies. Iya. Oke, ini untuk jadi presiden. Ya. Kalau misalnya dua ini menjadi pasangan, yang lebih cocok jadi capresnya siapa Pak? Ini dia. Sebenarnya kedua-dua cocok. Oke. Cuman kalau Yang saya paling pikir senioritasnya Senioritasnya artinya Prabowo dan wapresnya itu Anies. Ya pastilah power sharing. Oke. Mungkin Prabowo menguasai bidang pertahanan, hubungan luar negeri dan sekarang Oke. Anies dalam bidang SDM dan SDA. Itu Oke. sendiri. Jadi ada power sharing. Mungkin, Oke. tapi itu juga bisa aja tapi mungkin Bisa sulit aja. gitu. Iya. Bisa. Tapi kan Pak, kalau kita lihat Prabowo ini kan sudah 4 kali kalah Pak. Ya. Yang pertama Mega Prabowo, Ya. Prabowo apa yang kedua, yang ini Pak, yang capres pertama kali Prabowo sama siapa yang sebelum Mega, Sandi? Ya Mega Prabowo. Kemudian Sandi. Itu yang terakhir. Terakhir. Yang setelah Mega Prabowo Pak. Mega Prabowo ini yang lawan Jokowi juga. Iya. Lupa saya pokoknya yang ini yang keempat kali lah. Ya. Yang keempat kali pengen jadi presiden. Apa enggak ini dia Pak? Trauma. Atau emang nilai juangnya yang ditimbulkan sama dia? Gini, ada kenapa saya bilang tadi layak dua tokoh itu. Iya, 2 tokoh itu. Pertama kita gini. Saya kembali ke dasar dulu nih ya. Iya. Lemahnya masyarakat kita, lemahnya rakyat kita adalah karena miskin tentang pembendaharaan kata. Maksud saya begini. Kalau kita kata Prabowo itu kan sebuah kata. Iya. Kalau kita amati Prabowo ini apa sih? Dia keturunan siapa? Oke. Jabatannya apa? Anaknya berapa? Artinya kita harus memahami kata Prabowo ini sampai seluas-luasnya. Sampai kita ketemu bahwa dia bapaknya keluarganya pejuang. Oke. Sama juga dengan kata Anies. Kata Anies sebuah kata Ya. untuk menunjukkan sebuah identitas. Oke. Kita dalami Anies ke dalam. Berarti Bapak adalah orang yang pro kepada politik identitas. Bukan, beda. Itu beda tema. Beda Artinya tema gini, ya. kita harus memahami dulu sosok itu. Kalau Ganjar kita bilang kan, Ganjar ini siapa sebenarnya? Track recordnya apa? Jejak rekam dia apa? Latar belakang bodas,
Iya kan? Dan prestasinya apa? Prabowo kita lihat. Nah, sebenarnya karena kita tidak mau berpikir, sehingga nalar kita tidak jalan, maka kita gampang dipengaruhi oleh orang-orang politik, gampang menerima berita hoax. Nah, kembali tadi kepada Prabowo. Kenapa saya katakan Prabowo dan Anies? Saya melihat backgroundnya, saya melihat DNA-nya. Ya berarti kan itu identitas, Pak. Iya, identitas, ya kan? Identitas dengan politik identitas temanya beda. Beda ya? Beda. Itu beda. Berarti ini konteksnya adalah identitas. Ya, kita anggap identitas seperti itu. Jadi kita harus pahami sosok itu, seorang pemimpin yang punya pengaruh langsung atau tidak langsung kepada rakyat, kita harus pahami dulu. Nah, kenapa saya katakan yang layaknya hanya dua? Karena memang dari background dia, jejak rekam mereka, prestasi mereka, DNA keturunannya, historis dia kita pelajari. Mereka yang sangat layak. Tapi secara gini Pak, Prabowo selama dia menjadi pembantu presiden, ya kan, menteri itu kan pembantu Pak kan, pembantu presiden, dia jarang sekali mengkritisi. Pasti. Dulu mengkritisi terus. Nah, artinya kan dia tidak membawa perubahan. Bukan begitu. Apa misi? Maksudnya apa misi dia? Kenapa mau jadi presiden lagi? Pastinya berbeda misi dia sama misi yang sebelumnya kan, Pak? Prabowo itu pejuang. Dia seorang prajurit. Dia tidak akan pernah mundur sebelum cita-cita dia. Dan kalau kita lihat lagi, tadi kenapa dia tidak mengkritisi pemerintah? Dia orangnya sportif. Dia orangnya gentle. Saya bukan muji-muji Prabowo, tapi fakta yang saya lihat. Benar. Anak buah yang baik tidak harus mengkritik di depan umum. Kalaupun dia ada mengkritik presiden, mungkin di belakang presiden. Tapi dia akan membantu menunjukkan citra pemimpinnya, bos dia itu orang baik. Walaupun masyarakat tahu bos itu tidak baik gitu. Itu contoh seorang. Ya terbukti dengan masuknya Prabowo, citranya Jokowi naik nih tentang pertahanannya. Iya kan tentang pertahanan Indonesia diperhitungkan kembali. Bener yang pertahanan. Kemudian gini lagi, ada keuntungan Prabowo dengan perkembangan geopolitik dalam negeri dan luar negeri. Kondisi sekarang ini terjadi perang Ukraina dan Rusia. Dan bakalan terjadi isu-isu perang global. Kemudian kita di bawah ancaman Cina tentang perang Taiwan, perang Laut Natuna. Tentu seorang pemimpin ini ke depan dengan kondisi geopolitik internasional yang sangat rawan, dibutuhkan seorang pemimpin yang menguasai pertahanan dan hubungan luar negeri. Bukan berarti Anies tidak bisa, bukan seperti itu. Tapi kita melihat ukuran perbedaan masing-masing kedua. Kalau Prabowo jadi presiden nanti dibuatnya kayak model prajurit lah semua rakyat nih Pak. Tidak, ini uniknya Prabowo. Prabowo ini ada dua sisi ya. Pertama dia seorang prajurit TNI dan juga seorang pengusaha, ingat. Salah satu Pak usaha dia Pak. Ya, kita kan nggak bisa. Di pertanian juga ada. Kalau pertanian ada ya. Pertanian ada juga. Bahkan ada isu juga waktu dia di Timur Tengah juga punya bisnis di sana. Dan sekarang itu persoalan personalnya kita tidak apa kan. Benar. Nah, seperti itu gitu. Nah, kalau tadi kan saya nanyanya kalau Prabowo sama Anies lebih cocok Prabowo yang jadi capresnya, Aniesnya Wapres kan gitu. Persoalan senioritas. Kalau misalnya keduanya jadi capres, Pak. Nah, kira-kira Prabowo ini lebih cocok menyanding siapa, Pak? Ini ada banyak nih calon-calon cawapres. Ya kan ada Erick Thohir, ada Kofifa, ada AHY, ya kan? Ada siapa lagi, Pak? Bahkan bisa jadi Puan, ya kan? Siapa Pak menurut Bapak yang paling pas nemenin Jokowi? Nemenin Prabowo. Gini nih. Siapapun presiden itu bukan cawapres yang menentukan. Kalau kita menceritakan siapa presiden di Indonesia, memang wapres itu menambah elektabilitas dari suara presiden sendiri. Tapi itu tidak menentukan. Kenapa saya bilang? Ada yang mungkin sedikit orang membicarakan sebenarnya bahwa siapapun presiden di negara ini, kunci dari itu adalah TNI sebenarnya. Kenapa gitu Pak? Iya, TNI. Kenapa? TNI itu jangan dikira dia institusi yang bukan institusi politik, tapi institusi yang sangat maju dalam politik. Dia lebih maju selangkah dari partai politik. TNI. Dia menentukan siapa presiden di negara kita. Kenapa? Kalau seperti itu, kenapa nggak dari dulu Prabowo menang? Sekarang kepihakan TNI sama siapa? Lah kemarin berarti pihak TNI memihak sama Jokowi berarti? Ya pasti, saya bisa buktikan.
Apa buktinya, Pak? Pada saat itu Panglima TNI adalah Muldoko. I see. Iya, ya siapa think tanknya Jokowi? Siapa ada desain makernya Pak Boy? Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan. Jenderal dan banyak jenderal lain yang di belakangnya. Secara apa namanya? Tingkatan lebih tinggi tingkatan Luhut, Pak, daripada Prabowo. Iya, Lebih senior Luhut. Jadi saya nggak ngatakan sekarang aja, kita bisa urut dari belakang dulu. Ya sama aja, berarti kan ini nanti terulang kembali. Ganjar ya ininya Luhut. Kerjaannya Luhut juga berarti. Makanya kan kita lihat safarinya Prabowo kemarin. Terakhir tadi ke Wiranto datangi dia. Kemudian kalau Wiranto sama Luhut senior mana, Pak? Ya sama-sama lah. Oh, sangkatan. Oke. Kata kuncinya di situ. TNI itu politiknya kan politik keadilan, politik kejahatan atau politik negara. Dalam politik praktis, TNI itu tidak pernah bersuara, tapi mereka sangat menguasai politik Indonesia. Dan mereka gini, TNI itu memiliki personil aktif dan personil non aktif 7 jutaan di Indonesia. Ya, mereka punya mekanisme yang luar biasa, sistem organisasinya luar biasa. Mereka punya peralatan canggih, lebih canggih dari KPK dan segala macam. Oke. Kekuatan mereka satu komando. Oke, ya, Dan ya. mereka punya pusat-pusat pengaruh di seluruh Indonesia, tiap daerah yang bisa mereka gerakkan. Berarti pemilihan Pilpres kemarin TNI itu nggak milih Prabowo? Tidak. Wah. Kita lihat aja kekuatan tokoh-tokoh TNI-nya kemana berpihaknya. Pada saat itu kan waktu 2014 kan Muldoko Panglima ABRI. Apa kompensasinya ke Muldoko? KSB kan sampai hari ini. Iya. TNI tanda kutip ya. Iya, Artinya iya, tanda kutip yang bisa mengendalikan itu sebenarnya. Saya ambil contoh, Soekarno itu diangkat oleh rakyat dan TNI karena negara ini dibangun oleh rakyat, manunggalnya rakyat dengan TNI. Lalu kekuasaan dia sebagai proklamator, sebagai jasa proklamator dijadikan oleh presiden. SBY TNI bukan, Pak? TNI. Kemudian gini, saya urut dulu ya, bagaimana peran TNI di Indonesia. Iya. Kemudian Soekarno dijatuhkan siapa? Pak Harto, TNI dengan Pak Abdul Haris Nasutionnya. Iya. Jatuhlah Soekarno. Oke. Kemudian Soeharto dijatuhkan siapa? Pecahnya TNI di dalam kan. Iya. Lalu TNI merangkul PDIP dan kelompok-kelompok lain. Oke. Kekuatan massa untuk menjatuhkan. Terjadi 98, jatuhlah Soeharto. Iya. Yang juga di situ TNI berperan. Terbelahnya TNI. Yang di situ juga ada Wiranto kan. Pada saat itu dia paling menjatuh dia. Kalau Bapak bilang tadi SBY TNI juga, berarti kan lebih senior SBY daripada. Bukan di sana bukan persoalan senior, siapa yang berpengaruh di TNI. Berarti SBY nggak berpengaruh di TNI? Tidak, saya urut lagi kembali ya. Oke, jatuh Soeharto oleh pecahnya TNI. Kemudian naik apa? B.J. Habibie. B.J. Habibie pengkhianatan terhadap TNI, dia lepaskan Timor. TNI bergerak. Maka cuma 1 tahun, jatuhlah si Habibie. Kemudian gantinya apa? Gus Dur. Gus Dur naik. Tapi pada saat itu Wiranto menguasai loh TNI. Pada saat Gus Dur. Maka waktu itu kan sangat tidak etis Gus Dur memecat lagi di luar negeri, dia memecat Wiranto kan. Iya. Ini kan TNI tidak senang. Bahkan waktu itu Gus Dur mengeluarkan dikrit. TNI sebagai aparat penegak hukum harus mengawal dikrit, tapi TNI tidak melakukan membubarkan DPR hasil dikrit Gus Dur karena dia telah memecat Wiranto. Oke. Maka gerakan dari politik pragmatis TNI itu menjatuhkan. Kemudian Mega, ini naiknya SBY ya. Mega pada saat itu melakukan pelecehan terhadap TNI. SBY. SBY. Mengatakan jenderal anak-anak. Jadi pada saat itu ada ketersinggungan secara institusi. Momen itu diambil oleh dengan malu-malu kucing karena inilah masanya militer kembali memimpin, tapi itu momen untuk TNI memimpin, maka naiklah TNI. Gitu sayangnya SBY tidak menguasai dalam 10 tahun itu, tidak membuat solid TNI itu. Iya. Artinya Oke. terpecah. Kemudian habis SBY mainkan Wiranto LBPCS. Jadi peran jenderal di negara ini sangat menentukan siapa presidennya. Gitu. Jokowi itu kan kalau saya hanya sebuah alat boneka dari dapur politiknya kan. Kita tahu kualitas Jokowi, masyarakat tahu kualitas. Bonekanya siapa nih, Pak? Bonekanya Mega? Ya. Jelas dia kan
walaupun sempat berseberangan dengan Mega juga sekarang ada yang membinanya sebenarnya. Di belakang Bu Mega ada lagi berarti Pak? Saya katakan tetap peran TNI itu lebih maju dari partai politik dalam dunia politik praktis. Siap. Jadi kalaupun ini nanti Ganjar, Prabowo, Anies, kekuatan militer diarahkan kemana sebenarnya? TNI itu mengarahkan kekuatannya kemana sebenarnya? Tergantung lobby berarti Pak. Makanya Prabowo lobby Hendro Priyono kan kemarin. Sama Wiranto. Itu manusia jenius dalam strategi kan. Hendro Priyono. Ya Widodo AS kan dijumpai. Iya. Kemudian dijumpai Tristusno. Terakhir dengan Wiranto. Tapi dalam sejarah Pak, TNI pernah nggak gagal dalam pemilu? Ya sebenarnya dia itu Di kan zaman 98 ya, habis itu dibubarkan kan 98. Tapi Di bukan situ. berarti TNI berhenti dalam politik enggak. Di situ mereka ininya ya, Iya. turunnya ya. Ya, sebenarnya itu 98. Sampai Tapi bukan sekarang berarti mereka berhenti dalam politik praktis. sampai sekarang mereka mempengaruhi politik Indonesia lah ya. Pasti ya. Oke. Dengan sumber daya yang mereka miliki. Iya. Apalagi ini sekarang. Kenapa saya pikir TNI tidak akan berpihak pada Ganjar. 10 tahun ini kan kita lihat bagaimana arogansi Polri ya di bawah presiden sebagai alat pukul presiden. Oke. Yang sekarang kasusnya terungkap semua dan kemudian banyak jenderal polisi yang berada di instansi BUMN dan segala macam. Iya. Yang seolah-olah TNI dianaktirikan. Oke. Nah, jadi sekarang kayaknya arah TNI tidak lagi ke sana, kemungkinan besar ke Prabowo atau ke Anies, tapi kayaknya ke Prabowo karena Prabowo sudah masuk ke sistem tadi dengan terus unjunya untuk di Menhan dia akan melakukan koordinasi di tubuh TNI. Berarti PR besar ini sama Anies kalau memang TNI itu ke Prabowo Pak. PR besar kan? Iya, sebenarnya gini loh. 88% suara kan Islam sebenarnya. Kalau Islam mau mendukung Anies sebenarnya. Memang sulitnya menyatunya Muhammadiyah dan NU. Oke. Kalau kedua kekuatan ormas besar Islam ini nyatu, memang memperjuangkan Islamnya dengan simbolnya Anies. Ya militer juga TNI juga akan berpihak juga kayaknya Iya. Nah sekarang posisinya ya tadi nyinggung NU sama Muhammadiyah. Muhammadiyah kemana Pak? Muhammadiyah secara kepartean, secara ormas kan sudah dinyatakan ketua umumnya kan dia tidak berpihak kemana tuh. Bahkan jangan membawa nama Muhammadiyah dalam praktis politik praktis kan gitu. Kalau NU sama PBNU juga mengatakan barusan kan. Ya. Dia tidak. Jadi kalau ormas ini gerakannya di bawah gerakan bawah. Iya. Tapi kalau di Jawa memang harus kayak inilah. Ganjar harus ngambil orang NU, contoh. Iya, pecah kesuksesan kemarin dari Ma'ruf Amin diambil orang NU. Berarti pecah lah nanti suara Islam. Sudah pasti. Suara Islam itu memang dari dulu harus dipecah-pecah. Iya. Kapan suara Islam nggak pecah Pak? Ketika umatnya jadi cerdas. Oke. Jadi sebenarnya kita nggak mengatakan siapa yang salah. Kenapa negara kita gitu kaya, luar biasa, tapi tidak menjadi negara yang maju. Tapi yang bertanggung jawab siapa di sini? Kaum akademisi, tahap kecerdasan, kemudian alim ulama, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat, pusat-pusat pengaruh, termasuk TNI juga bertanggung jawab terhadap mundurnya bangsa ini. Sebenarnya di situ sebenarnya. Jadi tidak memberikan kecerdasan pendidikan politik yang sebenarnya kepada masyarakat. Justru dianggap politik itu hal yang tabu atau hal yang buruk. Sehingga masyarakat tidak peduli dengan politik. Ini tanggung jawab siapa? Gitu. Tadi belum terjawab Pak. Lebih cocok Prabowo ini cawapresnya siapa Pak? Ya tadi kalau siapa aja sebenarnya bisa. Iya. Cuma kalau kayaknya Prabowo kayaknya karena Caimin di situ kan. Koalisi Indonesia Bersatu. PKB. Dan dari kalangan NU ya bisa aja mabut MD. Ya kalau dia pakai mabut MD kemungkinan besar suara NU akan ke Prabowo. Tapi tiba-tiba Ganjar ngapain NU juga? Pasti karena kesuksesan Jokowi menggandeng NU kemarin. Karena Jawa itu kan basisnya NU. Berarti 2 cawapres NU nanti. Ya. Bisa jadi. Pecah dong NU, ya, Pak. intinya gini, bagaimana capresnya Ganjar mengambil suara Islam? Capresnya Prabowo mengambil suara Islam untuk menekan suara Anies. Kalau Anies itu adalah simbol dari Islam kan, tokoh Islam kan gitu. Tapi kalau saya jujur, ada kelebihan justru Anies sebenarnya yang ada nilai plus dari Prabowo kan. Apa itu Pak?
Kita lihat aja dari dia mimpin Jakarta kan. Oke, prestasinya dan cara dia berpikir. Kakek kandungnya sendiri adalah pahlawan nasional. Iya benar. Dan mereka coba telusuri dosa-dosa dia di pemerintahan, tak dapat. Orangnya jenius, orangnya visioner, dan dia tidak bisa ditekan dengan kepentingan oligarki. Anies benar. Dan dia satu-satunya pemimpin tokoh yang berani melawan Luhut Binsar Panjaitan dengan menyentuh Meikarta. Iya bener ya. Bener. Jadi kalau saya berarti melawan LBP, Pak. Iya, dia berani. Artinya dia cuma pada rel hukum itu sendiri. Dia berada pada konstitusi. Berarti Meikarta di stop, Pak? Iyalah kan kasus sampai sekarang kan sempat ribut kan. Iya. Bapak konsumen minta kembali uang dan sekarang itu sudah bangun tapi belum siap. Jadi kalau penilaian saya sebenarnya ini baik dari hasil pengamatan. Iya. Anies punya nilai plus. Oke. Dari Prabowo. Nah, tadi Prabowo, sekarang Anies yang lebih cocok ke siapa, Pak? Cawapresnya. Ada 3 loh partai di situ, Pak. Nasdem, PKS sama Demokrat. Dan ini terakhir dapat kabar Golkar pengen merapat, Pak. Kalau Golkar gamang dalam politik hari ini. Hah? Gamang. Oh iya. Dia mau mengajukan calon dari dia nggak ada yang layak dijual. Erlangganya? Apalagi Erlangga. Tapi kan hari ini kalau nggak salah silaturahmi ke SBY kan? Iya, dia nggak mungkin dia bergabung dengan PDIP. Iya. Beda kan? Tapi kan mungkin gabung di koalisi perubahan. Sangat mungkin. Golkar itu yang dirinya kan TNI loh. Iya, tapi tidak mungkin untuk mengusung cawapres dari Golkar. Nah, bisa. Kalau gini. Ada Ridwan Kamil loh, Pak, di Golkar. Kalau cawapres bisa dari Golkar dia. Oke. Prabowo bisa. Golkar itu identik dengan apa kan? Orang TNI yang dirikan, Pak Harto yang diriin. Iya benar. Berarti lebih cocok siapa, Pak, wakilnya? Wakil si Anies. Ya, yang pasti jangan dari orang partai lah ya. Oke. Jangan dari partainya, ya basis terbesar Jawa itu kayaknya gini nih. Kofifa dong kalau gitu. Elektabilitas saya lebih tertarik sebenarnya pada Mahfud loh. Mahfud MD. Iya sebenarnya itu tokoh luar biasa juga saya pikir. Kita tidak sedikit memilih tokoh seperti Mahfud MD. Iya. Pertama dia punya massa netizen yang luar biasa nih pendukung Mahfud MD luar biasa loh. Kemudian dia punya basis NU Madura pasti sebelumnya ke dia. Kemudian basis NU Jawa kayaknya ke dia. Dia sangatlah jadi makanya, Anies ini kok mau mantepnya ke Mahfud. Tapi lagi gampang ini, Pak ya, karena kan lagi ya diisu-isukan ya sama AHY Anies ya. Justru kalau sama AHY lebih pas AHY jadi capresnya. Kan ada isu seperti itu, Pak. Ya lebih cocok capresnya itu AHY daripada Anies. Karena apa? Karena yang lebih frontal mengkritisi pemerintahan itu AHY. Ya sebenarnya kan oposisi ya wajar mengakui. Demokrat kan oposisi. Okay. Ya kalau dia frontal cuma kan saya melihat kenapa kualitas dari sosoknya bukan dia berasal dari apanya dari partai enggak, tapi Anies ini memang memiliki karakter ya, orangnya punya karakter loh. Iya. Ini dia sebenarnya aset bangsa ini Anies ini saya lihat. Dan mereka cari dosa-dosanya sampai Formula E mau diapakan nggak dapat juga. Begitu banyak terobosan dia buat di Jakarta sehingga banyak dapat penghargaan. Oke, berarti kalau sama AHY belum pas. Belum pas. AHY kayaknya 5 tahun ke depan. Atau sama Ahmad Saiku, Pak. Juga tidak. Artinya tidak mendulang menambah elektabilitas suara Anies. Benar. Jadi untuk menambah itu jangan dari partai. Harus dari luar partai. Nanti kalau diambil dari Demokrat juga. Tapi kan Anies bukan orang partai. Iya, memang tidak. Berarti Bapak pengennya Anies ini adalah paslon yang tidak berangkat dari pengurus partai. Dia lebih independen loh. Dan itu karakternya Anies memang begitu. Dia harus ambil juga wakil yang di luar partai. Dia kan lebih leluasa. Tapi kalau pada akhirnya Anies memutuskan sama AHY, Pak? Ya. Peluangnya? Tidak. Peluangnya memang agak sulit memang. Iya. Kalau tetap dipaksakan nanti ke depan itu ya mungkin begini. Ya bisa aja, kita semua itu nggak ada yang tidak mungkin dalam politik. Ya. Karena kalau 3 yang kayaknya lah ya, bukan pasti dikatakan bahwa kayaknya cuma 3 nih calon.
3 ya Pak ya? Nggak ada tambahan lagi. 4 nggak Pak? Nah kalau tambahan kan paling Golkar kan, tapi Golkar Oh, udah iya, gampang, iya. dia juga Iya. lagi nyari kesana kemari untuk berkoalisi. Kan. Paling mungkin jatuhnya nanti Golkar koalisi dengan Prabowo. Kalau memang nanti TNI solidnya untuk memenangkan Prabowo. Iya. Oh, Golkar tentu, Golkar ini pragmatis dan selalu main dua kaki. Dia baca ini, dia tahu dulu ini siapa jadi presiden, dia pasti di situ. Itu udah sifatnya dari Golkar. Dari dulu dia. Dari dulu. Dan dia selalu dia menjadi koalisi yang menang. Iya. Siapapun presiden dia tetap dalam. dominan juga di dalam. Itu udah politiknya Golkar gitu. Nah, kalau kita lihat geraknya Golkar itu tidak ke PDIP kan? Enggak. Geraknya ke Prabowo kan? Masih gampang Iya sih kan? antara Prabowo ke Anies. Prabowo kan ke Anies. Iya. Nah, ini kan Anies siapa? Prabowo bukan Prabowo ke SBY dia. Iya. Kan dua nih tentang ini. Iya. Oke. SBY itu militer, Prabowo militer. Iya. Golkar merapat kedua tokoh militer ini kan. Berarti yang didukung militer bisa jadi. Oke. Nanti terjadilah koalisi Golkar dengan Gerindra. Terus sama PKB kan? Oke. Pak terakhir Pak. Ya. Ini udah setengah jam kita ngomong, tapi banyak kali yang masih dalam benak pikiran. Mungkin penonton juga ada titipan pertanyaan. Boleh, ada sebelum aku ngasih pertanyaan terakhir, ada yang mau nanya nggak penonton? Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Berarti langsung aja pertanyaan terakhir karena ini juga menjadi shock terapi sama masyarakat Muslim ketika P3 merapat ke PDIP, Pak. Iya. Itu menurut Bapak gimana, Pak? P3 ini kalau dalam sebuah pertandingan olahraga dia cuma cheerleaders. Bukan joget, Pak? Hanya pemandu suara. Kita boleh lihat hasil suara P3 ya dari 99 sampai terakhir 2009. 99 suaranya itu 10%. Sembari jalannya. Terus sampai kemarin 2019 tinggal 4%. Turun loh. P3 ini dia hanya mengambil simbolnya aja. Simbol ini kayaknya kena kutukan dari simbol itu P3. Harus ganti tuh kayaknya P3. Harus ganti simbol. Karena kena kutukan ya. Kenapa? Simbol itu tidak mendulang suaranya, justru membuat suaranya makin merosot. 2019 kan tinggal cuma 4% sekian. Suaranya. Iya. Di bawah PKS malah. Oh ya, iya. Dan mungkin 2024 makin jatuh lagi suaranya. Oh, tapi ada Sandi Uno, Pak. Ya Sandi Uno udah nggak bisa juga. Nanti Sandi Uno tuh nggak layak juga dijual, itu disebut pengkhianat. Namanya juga politik, ya, Pak. itu artinya mana nanti ada pengkhianat-pengkhianat. Opini politik dibangun itu Sandiaga Uno juga. Opini politiknya dibangun adalah Sandi Uno ini pengkhianat. Iya, dia kan pemodal loh. P3 ini kan nggak ada pemodal. Iya, P3 kan kasnya nggak tipis loh. Tarelah Sandiaga Uno dijanjikan lah mungkin wapres agar pundi-pundi P3 bisa nambah kan gitu. Iya. Berarti bisa meningkat P3 suaranya, Pak. Nggak layak juga. Karena siapa kalau Ganjar sama Sandi tidak punya basis suara. Dari mana dia bisa? Lah kemarin kan suaranya Prabowo Sandi. Suara Islam kan. Suara Islam kan beralih ke Anies sekarang. Iya benar. Ya iya. Jadi P3 itu nggak ada nilai sebenarnya. Dan Anies pun tak ada nilai. Bukan Anies. Sandi. Oh. Ya sama, Sandi dari mana bangkanya? Dari suara Islam. Dia nggak punya basis NU juga. Mama Pak, suara mama sekarang udah cinta sama Anies. Iya. Jadi kalau P3 itu hanya penggembira lah dalam politik kita sehari ini. Nggak lebih dari itu. Iya. Berarti nggak ngaruh lah ya. Artinya nggak dia mau masuk dimanapun nggak terlalu ngaruh, Pak ya. Itu menurut Bapak? Iya. Karena dengan nilai 4% kemudian tren dari tahun ke tahun makin turun kemudian kan nggak gini dia Pak, tapi gini makin turun, nggak ada. Paling ada naik sekali 6% tuh jatuh ke 4%. Tapi dikasih terus habis. Jadi P3 nggak ada. Tapi nggak ada kemungkinan di 2024 P3 gini naik. Justru dia gabung ke Ganjar makin parah suaranya. Tapi kalau dia gabung ke Prabowo atau dia gabung ke Anies, suara P3 akan naik lagi. Kita tahu kan, PDIP itu Soekarnoisme. Iya. Bagaimana kemarin Megawati mengkritik ibu-ibu masuk pengajian?
Yang menyerang Islam artinya dia akan menyerang Islam Megawati. Iya. Kegiatan ibu-ibu di pengajian dia kritik. Oke. Lalu P3 gabung pada pengkritik Islam. Oke. Otomatis suara P3 2024 juga makin turun. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu tempatnya. Oke. Sebelum tutup ada yang bertanya? Silakan. Sedikit untuk Ya, nggak usah kamera. Ya. soal wakil Anies, kata Ya. Bapak harus dari luar Partai. partai. Ya. Anies yang independen juga gitu kan. Ya. Kira-kira sosok orang itu selain Mahfud MD yang layak siapa kira-kira Pak? Atau tokoh-tokohnya lebih tepat luar partai? Kayaknya Dapat bayang-bayangan. kita kan serta menang nih. Ah, Artinya iya. untuk meningkatkan elektabilitasnya dari Anies ya. Ya. Hari ini yang kita lihat di lapangan, Mahfud MD yang punya basis suara netizen loh, luar biasa loh, jutaan loh. Ditambah suara dari Madura. Akibat banyak kritik soal apa tuh Pak ya? Ya korupsi. Iya, memang itu karakternya. Kita lihat jejak rekamnya Mahfud juga waktu dia di MK, dia hanya orang berani. Bahkan waktu dia Prabowo, dia kan tim pemenangan Prabowo waktu itu. Dia minta waktu itu kontrak politik dengan Prabowo saat itu kalau dia Prabowo presiden, dia minta jaksa agung. Kenapa? Dia mau menangkap semua penjahat republik ini. Nah, kemudian kenapa dia masuk juga ke Jokowi? Dia kan konsen di hukum. Nah sekarang ini dia punya basis netizen yang luar biasa jutaan. Kemudian dia punya basis Maduranya, itu luar biasa. Kemudian dia punya basis NU-nya. Kalau di luar Mahfud dia rangkul agak sulit gitu. Ini kalau politik sehat ya, Oke. politik sehat. Artinya kalau TNI di luar dari permainan ini. Oke. Tapi kalau TNI sudah mengarahkan kekuatannya yang sangat dahsyat ini kepada satu calon, Oke. bisa jadi. Apakah TNI hari ini netral? Kita belum tahu. Tapi dari bicara tentang wakil Anies, Selain Mahfud, siapa? kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Tidak. Yang paling pas dia itu. Oke. Sip. Nggak ada lagi karena dia punya basis dan sejalan dengan pemikiran Anies dalam jargonnya apa keadilan. Keadilan itu hanya bisa ditegakkan ketika hukum ditegakkan. Ya. Anies menegakkan hukum, kita ambil contoh dia lawan LBP di Mekarta, Jakarta. Mahfud sekarang semua kita tahu bagaimana dia membongkar Menteri Keuangan, membongkar Verdi Sambo, dan banyak kasus-kasus lain dia bongkar. Ini pasangan yang pas untuk buat perubahan negara ini. Tapi sampai sekarang kayaknya nggak ada di berita-berita silaturahmi antara Anies ke Mahfud atau diam-diam. Ya sebenarnya PKS kan sudah melobi Mahfud. Melalui PKS. Melalui PKS. Dan nama Mahfud kan sudah diajukan ke Anies. Oke. Sekarang kerelaan Mahfud sendiri dia ke Prabowo atau ke Anies. Kalau ke Ganjar tidak mungkin. Oke. Karena dia tahu Ganjar akan ditinggalkan. Petugas partai yang ketiga itu. Oke, siap. Mantap. Oke, ini udah 45 menit kita bicara tentang Cawapres. Tapi Pak, ini kan tanggalnya sama. Pemilu ini kan sama nanti pilihan bupati juga. Ya. Pemilihan bupati juga. Ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke video kedua, yaitu adalah ngomongin tentang Deli Serdang. Ya, Ih, oke. seru ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.